Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinimar Ahanifah dengan nomor induk mahasiswa 202100011. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia KIP Siliwangi. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai sinopsis dari sebuah novel yang berjudul Si Putih karya Terelie. Sinopsis dari novel Si Putih ini menceritakan tentang perjalanan yang sangat panjang di sebuah klan, di mana klan ini bernama Klan Polaris. Klan ini sering terjangkit wabah pandemi dan selalu meset penanggalan setiap tahunnya apabila terjadi pandemi. Selain itu, di sana terdapat puluhan miliar makhluk hidup yang mana pada ribuan tahun lalu sejarah menuliskan bahwa tidak sedikit penduduk yang dapat berkomunikasi dengan hewan, bahkan dapat saling memahami, dan itu merupakan kemampuan yang sangat jarang ditemukan. Sesuai dengan perkembangan zaman, Klan Polaris sudah tergiurkan akan ilmu pengetahuan dan teknologi sebab peradaban yang mereka miliki sudah melesat jauh, modern, dan lebih canggih. Akan tetapi, sudah sejak lama bangsa Klan Polaris asli melupakan satu hal. Hal itu adalah kemampuan mereka dapat berbicara dengan hewan. Bahkan kode genetik pun masih tersisa dan sekali diturunkan kepada penduduk tertentu saja. Nou adalah salah satu anak yang bisa dikatakan beruntung. Nou pada saat itu berusia 6 tahun. Ia harus terpisahkan dari kedua orang tuanya karena dirinya tidak lolos seleksi pada saat pemeriksaan di portal menuju Klan Polaris baru. Nah, di mana hologram yang ada di tangan Nou ini menunjukkan bahwa dia terjangkit wabah pandemi, sehingga Nou itu harus dikembalikan ke daerah asalnya, yaitu kota Em. Kota Em adalah kota di mana Nou itu berasal. Sekarang sudah hancur dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan akibat adanya pandemi yang terjadi. Semua orang histeris meminta bantuan untuk diselamatkan dengan benda-benda terbang. Namun sayang, mereka yang terjangkit wabah harus terpaksa ditolak dan malah menimbulkan kerusuhan di tengah-tengah kesusahan yang melanda. Nou diletakkan di tengah kota Em dengan kondisi yang mulai melemah karena terinfeksi virus. Dengan tenaga yang tersisa, Nou tertatih-tatih ke dalam bangunan yang sudah runtuh. Di dalam bangunan tersebut ternyata terdapat seekor kucing putih yang terjebak reruntuhan. Dengan sisa kemampuannya, Nou menolong si putih. Ya, ini awal mulanya pertemuan si Nou dengan si putih. Si putih, si kucing dengan bulu-bulu putihnya, di mana ia rela membantu Nou mencarikannya makan, menyelimutinya, dan memberinya minum sehingga anak yang berusia 6 tahun ini dapat sembuh dari virus dan dapat beraktivitas kembali. Nou memiliki tekad dan ambisi untuk menemui kedua orang tuanya dengan mencari berbagai cara agar dapat menerobos dinding tebal yang memisahkan klan lama dengan Klan Polaris baru. Selama 5 tahun ia mencari cara ditemani si putih, tetapi hasil yang ia dapatkan nihil, alias tidak berhasil. Sejak saat itu, Nou mulai melupakan semua tekad, keinginan. Sejak saat itu, Nou mulai melupakan dan menghilangkan tekad itu. Ia memutuskan untuk berjelajah di Klan Polaris ditemani oleh si putih. Mereka berdua mendapati kapsul dengan teknologi canggih yang tidak memiliki pemilik pada saat itu. Lalu ia beri nama si Paruh Perak. Penjelajahan dan petualangan dimulai dengan melewati hutan yang selama ini ia menyangka bahwa tidak akan ada penghuni. Tetapi ternyata Nou mendapati rumah kecil tua di tengah padang rumput. Rumah tersebut terancam bahaya karena diserang oleh ratusan banteng yang berlarian ke arah rumah tersebut. Nou yang sedari awal menyadari bahwa akan adanya bahaya yang menyerang rumah kecil tua itu, maka dengan segera ia menyelamatkan seorang laki-laki tua yang berada di dalam rumah tersebut. Namun ternyata orang tua itu sangatlah menyebalkan. Ia banyak bicara alias cerewet sehingga sangat sulit untuk dievakuasi. Kawanan banteng telah tiba tepat di depan rumah Pak Tua yang bawel tersebut. Serangan bertubi-tubi telah datang. Nou memanfaatkan alat teknologi
yang canggih untuk melindungi dirinya, Pak Tua dan si Putih dari serangan banteng sehingga mereka selamat di tengah padang rumput dengan keadaan rumah Pak Tua yang sudah hancur lebur. Dari peristiwa tersebut, anggota petualangan Nou jadi bertambah, yakni bersama laki-laki tua itu yang bernama Pak Bram atau Pak Tua. Petualangan dan penjelajahan mereka pun bertambah menyenangkan, menegangkan, dan sekaligus menyeramkan. Di mana dia melawan kepiting raksasa pada malam hari di pinggir sungai, singa salju di dalam goa di bawah kaki gunung bersalju, melihat pertempuran pengendali hewan dengan 4 penunggang burung pionik dengan 1 penunggang naga, mengalahkan 12 penunggang burung flamingo tersesat di dalam hutan yang tidak berpenghuni kecuali tanaman merambat yang berbicara dengan cara mendesis, lalu mereka digantung terbalik, bertemu dengan bibi Gil, petarung yang menyerang lawan tanpa menyentuh, melawan ular dengan ular yang sangat besar, dan terakhir adalah melawan Raja Gunung Timur dengan naganya. Titik tertinggi dari petualangan mereka adalah saat Nou beserta rombongan tidak sengaja melawan pengendali hewan dan yang kemudian mereka berhasil memenangkannya. Selain itu, ketika Nou berhasil mengalahkan raja dari Gunung Timur, itu merupakan akhir dari cerita dari sebuah novel Si Putih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.